Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Laivania Wowor dari Fakultas Hukum semester 1 kelas A122. Di sini saya akan membahas tentang makalah dengan tema pergaulan bebas. Kata pengantar, puji dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, kasih dan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah tentang pergaulan bebas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Makalah ini dapat hadir seperti sekarang ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya buat mereka yang telah berjasa membantu kami selama proses pembuatan makalah ini dari awal hingga akhir. Namun, kami menyadari bahwa makalah ini ada hal-hal yang belum sempurna dan tak luput dari perhatian kami, baik itu dari bahasa yang digunakan maupun dari teknik penyajiannya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian demi perbaikan makalah ini ke depannya. Akhirnya, besar harapan kami makalah ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para pembaca. Dan yang terpenting adalah semoga dapat turut serta memajukan ilmu pengetahuan. Manado, 4 November 2022. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, A, latar belakang, B, rumusan masalah. Bab 2, pembahasan, A, pengertian pergaulan bebas, B, faktor-faktor penyebab pergaulan, C, bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, D, solusi dan upaya pencegahan pergaulan bebas. Bab 3, penutup, A, kesimpulan, B, saran. Daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan, A, latar belakang. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemudi dan pemudi yang terjerumus ke dalam lembah perzinaan atau seks bebas disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul. Faktor utama masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Di samping itu, didukung oleh arus modernisasi yang telah global dan lemahnya benteng keimanan kita mengakibatkan masuknya budaya asing tanpa penyelesaian yang ketat. Anak remaja sekarang banyak menyalahartikan arti pergaulan bebas yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau kita bebas melakukan perbuatan apapun itulah yang ada di benak mereka semua. Salah satu contoh yang selalu dilakukan anak remaja sekarang adalah seks bebas. Biasanya para remaja melakukan perbuatan-perbuatan memalukan itu karena rasa ingin tahunya dan ingin mencoba sesuatu. Seperti halnya seks bebas, mereka melihat adegan-adegan yang melanggar agama, akhirnya nafsu mereka bergerak dan ingin mencobanya. Mereka pun melakukan hal itu dengan pasangannya, tapi bukan istrinya, melainkan bersama dengan pacar mereka. Untuk itu saya mencoba mengangkat judul bahaya pergaulan bebas agar para pembaca terkhusus untuk para remaja sekarang untuk menghindari pergaulan bebas dan tahu dampak dari pergaulan bebas tersebut. Memasuki era reformasi memberikan dampak yang baik dan buruk. Kecenderungan yang telah terjadi ialah tingkah laku menyimpang dari norma agama dan etika dalam masyarakat yang paling sering remaja lakukan seperti perkelahian, pencurian, memakai narkoba, tawuran, dan lain-lain. Dalam hal ini, cara yang perlu dilakukan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat perlu melibatkan banyak pihak yang harus terlibat, orang tua, pemerintah, masyarakat, gereja, dan pelayan Tuhan bersama bertanggung jawab terhadap dampak negatif dari kemajuan teknologi secara khusus dalam pergaulan bebas remaja. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yaitu kurangnya perhatian orang tua, pengaruh teman dekat, dan faktor sosial media. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi pada kenyataannya, yang menyebabkan pergaulan bebas pada remaja ialah kurang keharmonisan dalam keluarga. Orang tua seringkali tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Untuk memberikan solusi dari permasalahan pergaulan bebas di kalangan remaja ialah dengan mengambil contoh hidup pelayan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. B. Rumusan masalah. 1. Apa itu remaja?
2. Apa pengertian pergaulan bebas? 3. Apa itu seks bebas? 4. Apa faktor-faktor penyebab pergaulan dari seks bebas? 5. Apa dampak hukumnya? 6. Apa akibat yang ditimbulkan? 7. Bagaimana solusi mencegah pergaulan dan seks bebas? Bab 2, pembahasan. A. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Pergaulan juga adalah HAM setiap individu dan itu harus dibebaskan sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulan, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu melanggar HAM. Jadi pergaulan antar manusia harusnya bebas tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, serta norma bermasyarakat. Jadi kalau secara medis, kalau pergaulan bebas namun teratur atau terbatasi aturan-aturan dan norma-norma hidup manusia tentunya tidak akan menimbulkan akses-akses seperti saat ini. Pergaulan bebas juga sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar. Pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan di luar batas atau bisa juga disebut pergaulan liar. Padahal sebenarnya suatu pergaulan bebas bisa membawa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif tergantung para individu itu sendiri. Positif yang dimaksud di sini adalah bebas bisa berteman atau menjalin hubungan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Misalnya orang kulit putih berteman dengan orang kulit hitam, orang Indonesia berteman dengan orang Malaysia, dan lain sebagainya. Dikategorikan negatif jika pergaulan bebas tersebut telah menjerumus menjadi salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan bangsa. B. Faktor-faktor penyebab pergaulan. Dalam perkembangannya, kehidupan di zaman yang telah maju ini memiliki dampak bagi masyarakat terlebih lagi dalam pergaulan remaja masa kini. Pergaulan pada remaja masa kini telah jauh dari batas norma yang telah ditetapkan. Telah banyak penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja dalam pergaulannya, seperti seks bebas. Oleh karena itu, tidak aneh jika jumlah penderita HIV atau AIDS dan wanita terutama dari kalangan remaja atau anak sekolah yang hamil di luar nikah. Hal ini dikarenakan sekarang mereka sangat begitu mudah memasuki tempat-tempat khusus orang-orang dewasa. Bahkan sekarang pelakunya saja bukan hanya mahasiswa dan anak-anak saja, namun sudah merambat sampai ke anak SMP. Sekitar 60-80% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks. Ancaman pola hidup seks bebas remaja secara umum, baik di pondokan atau kos-kosan, tampaknya berkembang semakin serius. Rata-rata mereka berusia 16-25 tahun dan umumnya masih bersekolah di tingkat sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA atau mahasiswa. Namun dalam beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Awal mula seorang remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah salah bergaul dan mudah terpengaruh oleh temannya yang tidak benar. Kebanyakan remaja ini ingin dipuji dan dikatakan gaul oleh teman-temannya tanpa memikirkan dampak dan akibat yang berkelanjutan. Maksud dari salah bergaul adalah bukan berarti kita harus memilih-milih dalam bergaul. Kita boleh saja bergaul dengan siapapun, asalkan kita jangan mudah terpengaruh dan tetap berpegang teguh kepada norma-norma agama dan norma hukum yang berlaku. Karena gaul tidak harus melakukan seks bebas. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus membiasakan berpikir panjang ke depan sebelum melakukan sesuatu hal, apalagi yang belum kita ketahui dampak baik dan buruknya bagi diri kita, keluarga, dan orang lain. Berikut beberapa faktor yang mendorong para remaja untuk melakukan seks bebas adalah sebagai berikut. 1. Karena kehidupan iman yang rapuh. Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman, dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Seseorang dapat melakukan seks bebas karena kurangnya keimanan dalam dirinya. Oleh sebab itu, sejak dini para remaja dan mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan tentang agamanya sendiri. Karena agama adalah tumpuan bagi hidup kita.
Jika pengetahuan tentang agama saja minim, apalagi pengetahuan di luar agama tentu sangat minim. Ini sebenarnya faktor terpenting dalam membekali orang muda menjalani hidup. Orang muda yang imannya tidak andal memiliki kecenderungan untuk tidak berjalan dalam jalan Tuhan, termasuk tidak berdoa untuk pergaulan mereka. Sebaliknya, yang imannya andal dan berjalan dalam jalan Tuhan jelas akan menuai dalam damai sejahtera. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau, karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan bebas, ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kurangnya perhatian orang tua. Perhatian orang tua sangat berperan dalam kehidupan seorang anak. Perhatian orang tua sangat diperlukan oleh seseorang karena orang tualah yang paling dekat dengannya. Bimbingan orang tua sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan, maka seorang anak akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Tetapi ada juga anak yang memang memiliki kepribadian buruk. Walaupun orang tuanya sudah memberikan perhatian yang cukup serta pengarahan yang cukup pula, anak yang tergolong memiliki kepribadian buruk akan senantiasa tidak mendengarkan perkataan orang tuanya. Hal tersebut akan meninggalkan penyesalan pada akhir perbuatan remaja atau mahasiswa tersebut. 3. Pelampiasan diri. Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur berbuat, seorang remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya. Maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa putus asa dan menjadi pelampiasan yang akan menjerumuskannya dalam pergaulan bebas. 4. Salah bergaul. Teman merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi para remaja dan mahasiswa. Apabila seorang remaja atau mahasiswa salah dalam memilih teman, maka akibatnya akan fatal. Memilih teman berarti memilih masa depan. Maka siapapun yang ingin masa depannya cerah di tengah arus globalisasi serta luas ilmu dan wawasannya, maka ia harus pandai dalam memilih teman. Seseorang akan dipastikan rusak masa depannya jika bergaul dengan orang-orang yang membenarkan kemaksiatan. 5. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya ialah westernisasi. Boleh saja kita mengikuti modernisasi, namun tetap harus disesuaikan dengan norma-norma adat dan budaya serta agama yang ada. Perubahan zaman faktor ini juga adalah hal yang cukup kuat menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. 6. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 7. Faktor kesadaran atau kedewasaan. Faktor ini bukan hanya umurnya yang kurang, tetapi orang muda pada umumnya memang memiliki kecenderungan belum memiliki modal yang cukup dalam mempertimbangkan, memutuskan, dan melakukan segala sesuatu. Misalnya pengalaman belum cukup, usia masih sedikit, kedewasaan belum penuh, perkembangan belum matang, kurang menyadari akan bahaya, cenderung meremehkan hal-hal yang sebenarnya penting, belum dapat menghayati sakitnya akibat dari tindakan yang salah, sehingga sering terjebak dalam langkah yang berbahaya. Ditambah lagi kecenderungan orang muda ingin mencoba-coba sesuatu yang baru yang belum pernah dirasakan atau dialaminya. 8. Faktor budaya. Orang muda cenderung menganggap bahwa pergaulan bebas adalah budaya orang muda zaman sekarang. Mereka merasa pergaulan bebas adalah hak mereka. Mereka mengatakan sekaranglah waktunya bergaul sebebas-bebasnya. Hal ini menimbulkan budaya iseng. Daripada dikatakan tidak bergaul, mereka akhirnya bergaul sebebas-bebasnya. 9. Faktor keseimbangan hidup. Orang muda memiliki potensi, tenaga, idealisme, semangat yang sedang bertumbuh dan sedang mekar-mekarnya, termasuk nafsu seksualitasnya, dan lain-lain. Kondisi ini tidak didukung prinsip-prinsip rohani yang kuat, penguasaan diri yang baik, dan pendampingan dari seorang senior yang andal akan berakibat fatal. Maka banyak kehidupan orang muda cenderung menjadi liar. C. Bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas berorientasi negatif yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan banyak fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi semua hanya kenikmatan sesaat saja. Pergaulan bebas yang dilakukannya akan membawa dampak bagi fisik, yaitu sering
tubuhnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dalam segi mental, maka pelaku kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada mental-mental yang lembek, berpikir yang tidak stabil, dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral dan akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dalam hal itu akan terus berlangsung selama tidak ada yang mengarahkan. Bagi keluarga, anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Dan oleh para orang tuanya, apabila anaknya berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga. Komunikasi antara orang tua dan anak akan terputus. Dan tentunya ini sangat tidak baik sehingga mengakibatkan anak remaja sering keluar malam dan jarang pulang, serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum minuman keras, mengonsumsi narkoba dan narkotika. Pergaulan bebas menyebabkan keluarga merasa malu serta kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja, yang mana kesemuanya itu hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya saja terhadap apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya remaja sering bertemu orang dewasa atau para orang tua, baik itu di tempat ibadah ataupun di tempat lainnya, yang mana nantinya apapun yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang tua itu akan menjadi panutan bagi kaum remaja. Dan apabila remaja sekali saja berbuat kesalahan, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga, sehingga masyarakat menganggap remajalah yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap remaja yang memiliki moral rusak. Pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek, dan untuk merubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan. D. Solusi dan upaya pencegahan pergaulan bebas. 1. Menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa harga diri, mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang mampu mengatakan tidak tanpa beban dan tanpa mengikuti orang lain. 2. Penyuluhan pada remaja. Dalam penyuluhan pada remaja perlu dibahas secara singkat anatomi dan fisiologi alat kelamin, serta fisiologi hubungan seksual. Juga variasi dan penyimpangannya yang masih dianggap dalam batas-batas normal perlu dikemukakan. Semua itu dilakukan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termasuk agama dan pandangan masyarakat. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Pergaulan bebas juga sering didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari pergaulan yang benar. Pergaulan bebas diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan di luar batas atau bisa juga disebut pergaulan liar. Padahal sebenarnya suatu pergaulan bebas bisa membawa pengaruh positif ataupun pengaruh negatif tergantung pada individu itu sendiri. Positif yang dimaksud di sini adalah bebas bisa berteman atau menjalin hubungan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Misalnya orang kulit putih berteman dengan orang kulit hitam, orang Indonesia berteman dengan orang Malaysia, dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan bebas berorientasi negatif yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Pergaulan bebas yang dilakukannya akan membawa dampak bagi fisik yang yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. B. Saran. 1. Kepada pihak orang tua, berikan semua yang terbaik untuk anak-anak, tetapi tetap menjaga dan memperhatikan dalam membimbing dan mengarahkan remaja dengan dalam memberikan pandangan yang benar mengenai persepsi pacaran agar terhindar dari seks bebas. 2. Kepada generasi muda agar menetapkan tujuan dan arah hidup yang jelas, belajar lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat, serta bergaul dengan teman secara benar sehingga dapat terhindar dari dan terjerumus pada perilaku seks bebas. Sekian makalah dari saya, semoga dapat dimengerti dan maaf jika makalah ini punya kekurangan. Juga saya sebagai mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia mengajak Anda semua untuk bergabung bersama kami di universitas kami. Karena universitas kami itu merupakan kampus yang baik. Kalian pasti tidak akan menyesal jika sudah
bergabung bersama kami dan memilih masuk ke universitas kami. Jangan lupa ya untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.